Harusnya kan di sini nih. Yang sering kan Taiwan tuh. Taiwan, Hong Kong, Jepang yang kena begitu ya. Atau di selatan kita. Indonesia atau negara-negara di ekuator ini aman sebetulnya dari yang namanya tropical cyclone. Tapi yang terjadi Senyar, Sumatera, ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini dahsyat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Dr. Arif Satria. Tepuk tangan untuk Kepala BRIN. Terima kasih. Beliau selalu setia. Beliau sebagai UN Special Envoy on Water, sebelumnya sebagai Menteri Envoy on Water, sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selama 2 periode, dan tentunya kita ingin dengarkan juga apa yang menjadi pandangan beliau tentu dari perspektif global dan juga kebijakan-kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tentunya ada kaitan dengan urusan air termasuk untuk Indonesia. Hadir pula tentunya para tokoh dan pejabat di berbagai lingkungan, kementerian dan lembaga. Yang pertama saya ingin menyapa tentunya Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Bob Arthur Lambogia, yang dulu juga sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Dan kita beberapa kali berkegiatan bersama di Jakarta maupun di daerah, dan rasanya sangat relevan untuk kita hadirkan bersama pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya hadir dari berbagai kalangan, bukan hanya kementerian atau lembaga dan pemerintahan, tentunya juga dari berbagai lembaga swadaya, NGO, SEO, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita sama-sama ingin memperjuangkan water security, swasembada air untuk Indonesia. Secara khusus saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di perhatian kita semuanya. Saya izin tidak di podium supaya kita semuanya. Saya izin tidak di podium supaya lebih dekat dengan teman-teman semua. Tapi tentu saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi menjalankan ibadah puasa, masih awal puasa. Semua sehat dan lancar ya puasanya ya? Masih sempat olahraga? Itu masalahnya ya. Semoga sehat semuanya. Dan bulan suci Ramadan tentu adalah sebuah waktu yang baik untuk melakukan kontemplasi, termasuk dalam urusan swasembada air ini. Bagaimana Indonesia harus memiliki ketahanan, memiliki kapasitas yang memadai, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Ada 4 agenda yang ingin saya sampaikan. Tentu kita bicara tentang isu air untuk kehidupan kita. Apa yang terjadi di masa lalu, hari ini dan ke depan. Kemudian kita ingin terus melakukan konservasi air, karena ini sesuatu yang sangat mendasar, lalu penggunaan air untuk berbagai kepentingan, dan terakhir tentunya bagaimana kita bisa memitigasi dampak-dampak buruk, dampak-dampak bahaya termasuk bencana alam yang sering mengintai kita semua akibat bisa karena kekurangan air, bisa karena kelebihan air. Kekeringan menyebabkan malapetaka juga, sedangkan banjir sudah benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai agenda yang pertama, Water for Life. Kita bicara lintasan waktu. Kita menghadapi sebuah ilusi, sepertinya kita kelebihan air. Indonesia negara maritim, negara kepulauan terbesar, sungai kita banyak dan panjang. Tapi ternyata data nanti bisa dibuktikan bahwa tidak semua daerah kecukupan air setiap harinya, setiap saat. Nah, kita mulai tentu bicara dunia, bicara peradaban. Banyak peradaban, Pak Doni, selamat datang. Tidak semua
negara atau bangsa diberkahi dengan sumber air yang melimpah. Tapi bisa dikatakan sepanjang sejarah, Great Civilization itu hadir dan bisa eksis karena menguasai air. Lihatlah Mesir dengan sungai Nil, Tiongkok dengan sungai Yellow River-nya, dan juga Indus Valley untuk India. Indonesia sendiri bagaimana? Ada yang berasal dari ini, Sulawesi Selatan? Pak Rahmat, makanya ditaruh nomor 1 di sini. Ini nggak ada Pacitan sini ya? Nggak ada Pacitan sini. Goa Talo, Jenebrang River, vital untuk agrikultur dan juga untuk daerah-daerah hinterland Makassar dan sekitarnya. Kutai, ada orang Kalimantan sini? Sungai Mahakam, untuk koridor mobilitas, ya, transportasi dan juga untuk network di wilayah tersebut. Kemudian Tarumanegara, sungai yang terjadi, bahkan konflik geopolitik itu kerap dan semakin banyak juga bersumber. Geopolitik itu kerap dan semakin banyak juga bersumber karena air. Kemudian hari ini 50% dari global population ini menghadapi water scarcity dan parah. Kondisinya tidak baik-baik saja dan ini perlu kita waspadai. Kemudian death toll-nya sampai dengan 829.000 orang. Ini karena kekurangan baik itu drinking water, ya, kemudian juga untuk sanitasi dan juga sesuatu yang berkaitan dengan hygiene. Bicara tentang kesehatan, ini mendasar. Food and agriculture juga demikian. 80% global freshwater itu untuk agrikultur, untuk pertanian. Dan juga telah terjadi penurunan 5 hingga 30% dari panen, dari crop yields di berbagai penjuru dunia akibat kekeringan dan juga water stress regions. Nah, kemudian environment. Lingkungan hidup kita juga seringkali menghadapi bencana alam. Untuk banjir ini terjadi peningkatan 134%. Sedangkan untuk kekeringan, untuk droughts itu meningkat sekitar 29%. Jadi ini real. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, kita bicara natural water cycle, baik dalam konteks rapid urbanization maupun juga krisis iklim, perubahan iklim. Bisa dilihat ini adalah siklus kita belajar sejak SD sebetulnya. Tapi ya mari kita kembali ke basic, back to basic. Apa yang settlement, semakin banyak perumahan, warga, belum lagi untuk industri, belum lagi untuk komersial dan lain sebagainya. Terjadi runoff dan juga drainase yang juga semakin berkurang kapasitasnya. Terjadi runoff dan juga drainase yang juga semakin berkurang kapasitasnya. Belum lagi bicara yang warna hitam ini adalah polusi. Kualitas air kita juga sangat terganggu akibat terjadinya polusi. Dan ini akan berpengaruh pada kualitas secara keseluruhan bagi kita semuanya. Dan ini kembali akan menyebabkan air yang berlebihan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kampanyekan ini agar dalam policy making kita, termasuk dalam mengajak serta masyarakat lebih memahami lagi realitas dan memitigasi segala bentuk bencana. Water security ini adalah national priority. Berdasarkan Asa Cita, khususnya nomor 2, kita ingin memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa, termasuk melalui swasembada pangan, energi, dan air. Yang warna kuning, air. Ini adalah Asa Cita nomor 2. Jadi ini sudah menjadi kewajiban kita. Pemerintah harus bisa menyukseskan Asa Cita ini. Dan kembali kepada apa yang harus kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan dan harus kita terus tingkatkan. Pertama adalah conservation, ya, konservasi air. Kita ingin semua memiliki ketersediaan air untuk bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan hari ini dan mendatang. Kemudian juga penggunaannya. Kita harus mengelola dan mengembangkan, menggunakan ini yang lebih 74%. Water.
Ya. Di Indonesia, dan ini sekarang water. Ya. Di Indonesia, dan ini sekarang sedang digalakkan. Bukan hanya di Jawa, Sumatera, tapi juga Kalimantan, Sulawesi, Papua, Indonesia Timur. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga kurang lebih 9%, industri 6%, untuk kebutuhan komersial sekitar 3%, dan lainnya 8%. Jadi kita fokus di sini, karena ini memang kebutuhan yang paling besar, tapi ingat, ini semua membutuhkan setiap tahunnya itu kekurangan. Supply lebih kecil dibandingkan demand, yang warna merah. Termasuk untuk bi-weekly supply-nya, lebih kecil daripada bi-weekly demand. Sedangkan yang warna kuning, yang ada di sebagian Jawa, ini Lampung, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, itu 28,7% kurang lebih, itu sebetulnya yearly supply masih lebih besar daripada yearly demand, tetapi bi-weekly-nya di dalam atau di sejumlah daerah, di sejumlah periode masa, itu kurang. Artinya, ya tidak imbang, tidak setiap saat tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai. Sedangkan yang warna hijau ini sebetulnya cukup, karena ini jauh lebih besar supply dibandingkan demand. Sehingga permasalahannya, kadangkala ini kembali tadi ada ilusi, kita melimpah air bersih padahal 140 atau 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa ini. Jadi tidak merata, 71 meter kubik per kapita. Coba dibandingkan dengan Vietnam, berapa ini? 310. Malaysia, 710. Thailand, 1000 meter kubik per kapita. Jadi kita jauh. Berapa kebutuhan kita? Kebutuhan kita sebetulnya yang ideal itu kurang lebih 100 hingga 150 meter kubik per kapita. Jadi kalau dari 70 meter kubik per kapita dibutuhkan 1,5 sampai dengan 2 kali lipatnya, betul ya? Nah ini pekerjaan kita masih banyak sekali. Mari kita lihat, dihadapkan dengan yang sering disebut Pak Rahmat itu warung jamu, waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Ya, warung jamu, conservation of water, warung jamu, time, waktu. Tantangannya adalah waktu musim kering kurang air. Waktu musim hujan, kebanyakan air. Betul ya? Oleh karena itu, intervensinya apa? Melalui bendungan, melalui kolam-kolam retensi, termasuk juga groundwater recharge. Jadi disuntik lagi agar air dalam tanah itu juga kembali tersedia. Jangan habis. Dan makin lama makin turun permukaan tanah kita. Itulah land subsidence terjadi di sana-sini. Khususnya di Jakarta. Kemudian bicara tentang ruang, water. Saya ulangi, ruang atau space. Jadi ini seringkali sumber airnya jauh dari populasi, betul ya? Ada yang rumahnya sebelahnya sumber air. Rata-rata kita pasti berjarak. Oleh karena itu permasalahan utamanya tadi, bagaimana menyalurkan sumber desalinasi yang juga makin lama makin terjangkau, seharusnya ini menjadi solusi yang luar biasa. Kita harus pikirkan agar desalinasi ini juga menjadi solusi yang baik, terutama bagi daerah-daerah pesisir, ya, dan daerah-daerah kepulauan. Kemudian demand management. Dan yang terakhir terkait dengan mutu, dengan quality tadi. Ini kembali kepada urusan sampah, urusan polusi, maka kita harus pastikan terjadi water treatment, ya. Kemudian juga waste management, dan terakhir tentunya monitoring setiap saat. Dengan demikian, kita bisa mengatur, memanage ini dengan baik, waktunya, tempatnya, kemudian kuantitas dan kualitas juga terus terjaga dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ini ilustrasinya, tentu kita tidak asing. Yang kita butuhkan adalah kita menghitung lebih detail lagi, berapa sebetulnya kebutuhan kita untuk membangun bendungan, danau-danau, termasuk danau buatan, dan terakhir adalah kolam-kolam retensi. Mengapa? Karena ini semua dibutuhkan untuk manajemen air yang efektif dan efisien tadi. Diversifikasi ini juga harus menjadi mazhab ke depan. Kita harus diversifikasi dan tidak boleh kemudian membiarkan ada daerah atau kawasan di sekitar kita di Indonesia ini yang setiap saat always short on water. Dan
kita harus pastikan sekali lagi conveyance-nya, responsible groundwater extraction, bukan tidak boleh sama sekali, tapi harus dipastikan mengambil air dalam tanah itu juga proper, harus berimbang dan tidak boleh ugal, mendukung dan memastikan agar sumber daya air untuk mendukung ketahanan dan segar sumber daya air untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan ini terjadi. Bapak Presiden kita berkali-kali menekankan negara yang mandiri adalah negara yang memiliki swasembada pangan. Tentu bicara swasembada pangan tidak mungkin tanpa swasembada air. Dan kita pastikan itu. Hari ini jumlah sawah ya, paddy field ini kurang lebih 7,3 juta hektar. Dan hari ini yang akan kita lakukan dan tingkatkan hingga 11,4 juta hektar. 2025, 2026 sampai dengan 2029 kita terus kejar. Dan sebetulnya jika dihadapkan dengan target kita di tahun 2045 itu 15 juta hektar. Nah sekali lagi ada pertambahan target ini meniscayakan kita untuk menyiapkan sumber air bersihnya. Yang kedua, untuk energy security. Saya rasa kita semua sepakat, tidak ada negara maju yang tidak punya energy security. Tidak terjamin energy security-nya. Dan Indonesia punya potensi yang luar biasa. Pada akhirnya, kita juga punya semangat untuk melakukan transisi energi yang baru dan terbarukan. Bahkan dalam RUPTL 2025-2034, kita akan menambah 69,5 gigawatt kapasitas nasional. Dan 75%-nya nanti berasal dari renewable energy. Dan kita bersyukur, arah kita sudah benar, on the track kita. Nah tinggal bagaimana memastikan, coba diputar lagi, ini energi yang terbarukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus hadirkan potensi ini. Saya sering kedatangan potential partners dan investors dari berbagai negara, kedatangan potential partners dan investors dari berbagai negara yang juga tertarik agar Indonesia ini semakin memiliki kemandirian energi dan sekali lagi berdasar pada renewable energy dan berdasar pada sumber daya air. Yang ketiga, bicara pipe water. Sudah tahu Bapak Ibu sekalian berapa jumlah penduduk Indonesia hari ini yang terhubung dengan air pipa? Sudah berapa kira-kira? Ya ini ya. Berapa persen? 14 juta house connections ini menghidupi ataupun mengaliri 56 juta orang. Berapa persen kira-kira dari penduduk kita? 20% baru 20%. Masih banyak masih sudah banyak atau masih sedikit? 20%. Target kita 2029 itu 24 juta house connections atau sekitar 40% urban coverage. Itu berarti hingga 93 juta orang. Ini pekerjaan yang berat sekali. Sekarang 2026, bisa nggak 3 tahun kita bisa segini? Nanti bisa dijawab oleh Kementerian PU. Bisa dijawab juga oleh pemerintah daerah. Ya. Dan 2045 target kita sesuai dengan RPJMN, saya ulangi, RPJP. Kalau sudah masuk ke jerrycan apa? Jerrycan ya? Bahasanya jerrycan. Pernah jerrycan sebetulnya? Jerrycan. Ya. Jerrycan water, ini 150 rupiah per liter. Naik berapa? 25 kalinya. Benar Pak kalinya ya? Kemudian drinking water depot, di depo-depo air minum, itu harganya segini. Naik 60 kali lipat dari sini. Terus gallon drinking water, 1.300 rupiah per liter. Ini yang kita punya ya, dispenser ya. Ya. 200 kali lipat. Kemudian begitu masuk ke kemasan botol, naik lagi menjadi 6.000 rupiah per liter. Berapa? 1.000 kali lipat. Yet, kita minum ini kan? Tapi kan nggak semua punya kemampuan ini. Ya. Apalagi bicara premium drinking water. Ini kalau
investment bankers minum yang ini mungkin nih. Yang ini. Ini belum bisa langsung diminum kok ini. 7.500 kali lipat. Jadi kita berharap semakin terjangkau air bersih ini. Oleh karena itu semangatnya adalah bagaimana rumah tangga itu benar-benar dialiri dengan air pipa. Ya. Kemudian masa kini dan masa depan kita sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence. Data centers itu konsumsi air yang luar biasa. Mengapa cuaca? Ada orang BMKG di sini? Saya pernah di brief, Pak, mungkin Prof. Arief juga sangat menguasai ya, bahwa sudah sangat sulit untuk memprediksi. Ketika sebetulnya tropical cyclone itu jauh dari kelazimannya berada di sekitar ekuator. Ini? Slide anak buahnya Pak Arief. Oh, slide anak. Oh, kita pinjam berarti. Jadi, kita berharap Indonesia ini benar-benar waspada, tapi juga punya langkah-langkah mitigasi. Yang tadinya jarang terjadi di garis khatulistiwa, lihat nih. Ini aman harusnya kan? Harusnya kan di sini nih. Yang sering kan Taiwan tuh. Taiwan, Hong Kong, Jepang yang kena begitu ya, atau di selatan kita. Indonesia atau negara-negara di ekuator ini aman sebetulnya dari yang namanya tropical cyclone. Tapi yang terjadi Senyar, Sumatera, ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini dahsyat. Dari sekian kabupaten kota yang terdampak itu ada 42, betul ya? Kabupaten kota seluas Pulau Jawa. Dan daya rusaknya dahsyat. Baik infrastruktur dasar, banyak yang hancur, jalan, jembatan, terisolasi daerah-daerah itu, tidak bisa ditembus oleh logistik, listrik padam, komunikasi putus. Ibu, selamat datang. Ya, makasih. Langsung dari New York. Oh enggak ya, dari mana? Dari Menteng. Oke. Saya pikir langsung dari New York, Bu. Selamat datang, Bu ya. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi disaster mitigation ini harus menjadi keseharian kita. Kemenko, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ya salah satu aspek yang dikelola setiap saat adalah sebetulnya disaster mitigation bersama dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Nah, rehabilitasi dan rekonstruksi ini mahal. Kementerian PU mengestimasi kebutuhannya sekitar 74 triliun rupiah untuk perbaikan pembangunan kembali infrastruktur dasar. Tadi, baik jalan, jembatan, kemudian saluran irigasi, rumah, saya ulangi, belum termasuk rumah itu, sekolah, rumah sakit, ya sumber air bersih. Sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengestimasi 8 hingga 10 triliun untuk memperbaiki dan membangun rumah yang rusak, yang hancur. Belum lagi yang lainnya. Jadi ini perlu kita terus kawal dan ingat banyak sekali yang juga terjadi karena penyalahgunaan ruang, saya ulangi, tata ruang wilayah. Masing-masing harus memiliki yang namanya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Di tingkat nasional, tempat yang ternyata lebih rendah dibandingkan air laut, kita abai. Kita tidak merasa ini sesuatu yang urgent. Tetapi, banyak kawasan yang terjadi penurunan permukaan tanahnya itu bahkan hingga 15-20 cm per tahun. Jadi dalam 1 tahun, saya ulangi, dalam 10 tahun, itu bisa turun 1 meter sampai dengan 2 meter. Jadi kalau lihat foto, itu bukan hoax. Memang benar, permukaan air laut lebih tinggi dibandingkan tanah. Perlu tanggul. Tanggul pantai lama-lama juga kalah tinggi dari semakin meningkatnya, semakin tingginya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah.
Lalu solusinya apa? Itulah mengapa Bapak Presiden mengatakan kita perlu membangun sebuah coastal protection. Itulah mengapa sekarang ada yang namanya Badan Otorita Pengelolaan Pantura Jawa, BOPPJ. Giant Seawall yang sering disebut di media. Intinya bagaimana kita memproteksi Pantura Jawa ini yang berkontribusi signifikan secara ekonomi. GDP yang dikontribusikan ini signifikan. 50 juta orang tinggal di wilayah Pantura, termasuk para nelayan kita. Tetapi tentu jangan dibayangkan, ini akan berupa beton dari ujung ke ujung. Tetapi ini akan merupakan kombinasi pendekatan, apakah itu gray solution maupun green solution. Jadi ada yang lebih sifatnya nature-based solution, termasuk dengan mangrove, breakwater dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, strategic intervention ini adalah urusan pemerintah, tapi juga semua dekarbonisasi transportasi misalnya. Artinya di semua sektor kita harus melakukan dekarbonisasi untuk memitigasi lebih buruknya global warming. Kemudian sekaligus menstabilisasi rainfalls, hujan yang tadi sering terjadi pattern yang tidak bisa diprediksi, kemudian terjadi hujan-hujan ekstrim. Kita cegah dengan melakukan dekarbonisasi. Ini salah satu caranya. Kemudian bicara special planning, urusan tanah, tata ruang. Ini kembali kita harus lakukan enforcement yang disiplin, sehingga kita juga bisa menata tanpa ada yang terlalu dikorbankan. Memang sulit. Di satu sisi kita ingin menambah jumlah sawah untuk ketahanan pangan. Di satu sisi kita perlu industri, hilirisasi. Di satu sisi kita membangun rumah rakyat. Jadi mana dulu, jalan dan lain-lain. Nah kita atur dengan baik. Special planning, tata ruang itu harus menjadi panglima dalam pembangunan. Kalau tidak sembarangan, masing-masing. Misalnya atas nama meningkatkan pariwisata dan ekonomi, terus ugal-ugalan tata ruangnya justru mengakibatkan bencana yang buruk sekali. Lalu kita upayakan terjadi reforestasi. Kita perluas reforestasi ini dan sekaligus menciptakan kawasan-kawasan resapan air yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, capacity maintenance. Kita tahu sungai-sungai kita yang semakin dangkal harus dilakukan normalisasi. Dredging ini dilakukan di mana-mana, termasuk di pantai-pantai laut, yang terjadi abrasi. Kemudian land and special planning untuk memastikan infiltration ini bisa baik, dan dengan melakukan capacity maintenance untuk memastikan storage dan drainase kita juga memadai, dan terakhir water usage dengan kontrol yang baik terhadap polusi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dalam acara town hall meeting ini. Pada akhirnya saya selalu mengajak kita semua untuk bersama-sama untuk membangun sinergi dan kolaborasi. Government, business, academic, media, dan juga tentunya komunitas. Dari civil society, kita semua perlu duduk bersama, karena yang kita selamatkan bukan hari ini, tapi juga masa depan anak cucu kita, negeri dan dunia kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mempersilahkan tentunya kepada pembicara yang terhormat untuk menyampaikan pandangan dan juga sekaligus kita mendengarkan dari floor. Ini adalah momen kita untuk mendengarkan. Town hall meeting yang membedakan dengan rakor itu adalah lebih mendengarkan dari para hadirin sekalian, para audiens yang punya expertise, yang punya pengalaman, yang punya inisiatif dan juga passion di urusan air ini. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menko atas paparan yang telah disampaikan. Baik, paparan yang telah disampaikan tentu saja memberikan